Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kekuatan dan kehidupan kami bersyukur untuk hari ini dengan setiap rahmat kebaikan yang Engkau anugerahkan. Kami datang dengan rindu kami atas sabda-Mu, kiranya Engkau sendiri yang hadir melalui Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi pandu dalam hidup kami, terlebih dalam mengembangkan relasi dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak di rumah kita, tentu kita memiliki barang pecah belah. Bisa terbuat dari tembikar, gelas, ataupun keramik. Namanya juga barang pecah belah, kalau jatuh ya bisa pecah dan terbelah-belah. Umumnya ketika sudah pecah, tidak akan kita gunakan lagi dan kita buang di tempat sampah. Susah untuk menyatukannya lagi. Tapi ada hal yang menarik di Jepang yang disebut dengan seni kintsugi. Ini gambarnya. Teknik kintsugi adalah teknik memperbaiki yang sudah pecah menggunakan getah pohon khusus yang dicampur dengan bubuk emas, perak, atau platinum sebagai perekat. Setelah getah tersebut selesai digunakan untuk menyatukan pecahan-pecahan tembikar atau keramik, lapisan emas yang indah menghiasi celah-celah patahan barang sehingga memberi penampilan yang unik pada bagian yang telah diperbaiki, bahkan membuat barang tersebut lebih cantik dibanding sebelum pecah. Artinya, yang pecah, yang rusak tidak begitu saja langsung dibuang, tetapi diperbaiki dengan telaten dan hasilnya memancarkan keindahan yang luar biasa. Dalam berelasi dengan orang lain maupun keluarga, relasi seringkali juga tidak selamanya berjalan mulus. Kesalahpahaman, konflik, pertentangan sangat mungkin terjadi. Hal tersebut seringkali juga menjadikan relasi menjadi retak, rusak, bahkan pecah, tak mau bertegur sapa. Ketika hal itu terjadi, beberapa orang membiarkannya, bahkan melepaskannya. Nggak kenal lagi, nggak apa-apa. Pisah, nggak apa-apa. Rusak, nggak apa-apa. Apakah yang rusak akan kita biarkan tetap rusak? Dalam perspektif iman Kristen, panggilan untuk berdamai, memperbaiki relasi yang rusak atau pecah merupakan sebuah panggilan iman. Roma 12 ayat 18 mengungkapkan demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nasihat Paulus ini mengingatkan kita bahwa suasana persekutuan dalam jemaat, termasuk juga dalam keluarga ya, tak jarang juga diwarnai dengan perbedaan dan perselisihan. Namun demikian, semangat untuk berdamai harus dikobarkan. Ketika yang rusak, yang retak, yang menjauh harus direkatkan dan diperbaiki kembali. Tentu saja untuk memperbaiki dibutuhkan kesediaan atau tekad semua pihak untuk berdamai. Tekad semua pihak untuk memperbaiki keadaan. Menyadari kesalahan atau kekurangan, mengapresiasi kebaikan atau juga potensi. Upaya ini tentu membutuhkan waktu, harus telaten, dan harus ada kerendahan hati. Namun, kalau ini terus diusahakan, sehingga yang retak
dan rusak akhirnya terekatkan kembali. Peristiwa ini mampu memancarkan keindahan yang luar biasa. Karena ketika direkatkan kembali, di situ orang akan merasakan bahwa ada kekuatan pengampunan, penerimaan, kesediaan untuk berdamai. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk berdamai karena Kristus sudah mendamaikan kita. Tuhan memberkati. Amin.